Oke, seperti yang teman-teman lihat tadi, di situ saya kembali berhasil mencairkan satu lagi aplikasi pinjaman online yang kali ini status legalitasnya sudah terdaftar dan berizin di OJK atau yang biasa disebut dengan legal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan aplikasi tersebut kepada semua teman-teman sobat pinjol lovers dimanapun kalian berada. Namun sebelum lanjut ke pembahasan aplikasinya, saya mohon dukungannya serta support dari teman-teman semua untuk channel ini dengan cara klik subscribe kemudian nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan saat channel ini mengupload video-video baru informasi terbaru seputaran dunia fintech. Oke, aplikasi yang akan saya bagikan kali ini bernama Dana Rupiah. Nah, seperti ini aplikasinya. Kita lihat dulu perizinan dari aplikasi ini. Nah, di aplikasi ini karena sudah legal maka aplikasi ini hanya bisa mengakses ke lokasi dan juga kamera pada HP kalian. Oke, sekarang kita coba cek legalitas dari aplikasi ini di OJK. Oke, kita masuk ke kontak OJK 157 melalui WA. Kemudian kita ketik Dana Rupiah. Nah, sudah mendapat balasan dari kontak OJK teman-teman bahwasanya aplikasi pinjaman online Dana Rupiah ini sudah berizin dan terdaftar di OJK berstatus legal. Fintech ini berasal dari perusahaan PT Layanan Keuangan Berbagi. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Oke teman-teman, di aplikasi Dana Rupiah ini menawarkan jumlah pinjaman dengan limit tertinggi hingga 8 juta rupiah. Kemudian jangka waktu pinjamannya 90 hingga 180 hari. Oke, buat teman-teman yang ingin mengajukan di aplikasi ini, teman-teman bisa klik yang dapatkan limit. Kemudian masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP dan juga nomor NIK sesuai dengan NIK pada KTP kalian. Kemudian silakan diklik yang konfirmasi dan kirim. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap proses pengisian informasi yang lainnya seperti informasi pribadi, kontak teman akrab atau kontak darurat, dan juga autentifikasi identitas. Nah, untuk yang pertama kalian klik yang informasi pribadi. Pada pengisian informasi pribadi ini teman-teman harus mengisikan nama akun sesuai dengan nama KTP, kemudian masukkan nomor kartu identitas atau NIK pada KTP kalian. Kemudian isikan nomor NPWP. Nah, jika teman-teman tidak mempunyai NPWP, namun pada aplikasi ini disarankan untuk mengisi kolom NPWP jika teman-teman mempunyainya. Oke, selanjutnya kalian isikan tanggal kelahiran kalian, jenis kelamin, status pendidikan terakhir, agama, dan tempat tinggal saat ini. Nah, untuk pengisian tempat tinggal ini teman-teman harus memilih provinsi, kemudian kota, dan juga kecamatan. Kemudian masukkan alamat lengkap sesuai dengan domisili kalian, isi dengan selengkap-lengkapnya ya teman-teman. Kemudian masukkan nomor telepon rumah, nama ibu kandung, tempat lahir, dan juga pilihan apakah pernah menggunakan platform keuangan lain. Nah, di sini saya memilih yang tidak. Namun jika teman-teman ingin memilih yang yes, saya persilakan. Kemudian isikan nomor ponsel lain yang bersifat opsional atau bisa dikosongi ya teman-teman. Kemudian centang juga apakah Anda sedang bekerja. Nah, di sini teman-teman harus memilih yang iya. Oke, selanjutnya masukkan nama perusahaan atau tempat kalian bekerja, kemudian bidang pekerjaan, jenis pekerjaan, jabatan, dan juga nomor telepon perusahaan. Usahakan nomor telepon perusahaan ini bisa terhubung atau masih aktif ya teman-teman. Kemudian masukkan rata-rata pendapatan atau gaji bulanan kalian. Nah, di sini saya menyarankan kalian memilih saja yang 5 hingga 10 juta. Namun jika teman-teman ingin memilih yang lain, saya persilakan. Kemudian isikan tanggal berapa kalian menerima gaji. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik yang kirim. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengisian nomor kontak darurat. Nah, di aplikasi ini membutuhkan 2 kontak darurat. Nah, untuk kontak darurat yang pertama, teman-teman bisa memilih yang ada di pilihan sebagai berikut. Ini masih keluarga semua ya teman-teman. Di sini saya menyarankan kalian memilih ayah atau ibu atau pasangan kalian. Oke, selanjutnya kita mengisi kontak darurat yang kedua, yaitu selain nomor pribadi juga dan yang kedua ini nomor dari teman atau rekan kerja kita ya teman-teman, bukan dari keluarga kita. Oke, silakan diisi. Usahakan nomor telepon ini
bisa aktif bersamaan dan juga bisa terhubung jika ditelepon oleh analis dari aplikasi ini. Oke, selanjutnya kalian bisa klik yang kirim. Selanjutnya kita masuk ke tahap verifikasi wajah, teman-teman. Di sini seperti pada aplikasi umumnya, teman-teman harus dalam keadaan yang terang, kemudian cukup cahaya dan tidak memakai kacamata, tidak memakai topi, juga tidak dalam ruangan yang gelap. Nah, lakukan saja verifikasi wajah ini sesuai dengan perintah yang ada di aplikasi. Oke, di sini saya sudah berhasil verifikasi wajah, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman tinggal klik yang tahap berikutnya. Nah, di sini teman-teman harus mengisikan 2 foto KTP ya, teman-teman. Yang pertama, kalian harus memfoto KTP bagian depan. Kemudian yang kedua, teman-teman harus foto selfie dengan memegang KTP. Nah, usahakan saat kalian memfoto KTP dalam keadaan yang terang, tidak blur, juga tidak bersilau. Nah, usahakan foto KTP yang kalian unggah di sini juga tidak terpotong. Kalian bisa sesuaikan saja pada bingkai pada HP kalian. Oke, setelah foto KTP dan foto selfie teman-teman tadi berhasil, maka teman-teman harus memberikan tambahan informasi sebagai berikut untuk menaikkan jumlah limit. Nah, yang pertama teman-teman bisa mengisikan informasi pekerjaan. Nah, di sini teman-teman harus mengisikan nama perusahaan, kemudian alamat kantor, kode pos perusahaan, nomor telepon perusahaan, dan juga email perusahaan. Kemudian selanjutnya ada kartu karyawan, BPJS, dan juga slip gaji. Nah, jika teman-teman mempunyai semuanya yang ada yang dibutuhkan pada aplikasi ini, kemungkinan besar pengajuan kalian akan di ACC. Nah, setelah semuanya sudah terisi, teman-teman isi dengan lengkap dan benar, maka teman-teman nanti akan masuk ke tahap pengisian nomor rekening ya, teman-teman. Nah, di situ teman-teman akan mendapatkan berapa limit jumlah pinjaman yang diberikan oleh aplikasi ini. Kemudian teman-teman akan masuk ke tahap review seperti pada umumnya. Nah, di aplikasi ini untuk reviewnya membutuhkan 1 hingga 2 hari kerja. Nah, oke teman-teman, mungkin seperti itu saja yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga pengajuan teman-teman di aplikasi ini segera di ACC dan segera lumer ke rekening kalian masing-masing.